Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak yang meragukan Abu Bakar Ba'asyir telah bertobat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Beberapa waktu yang lalu memang Abu Bakar Ba'asyir ada berita atau sempat diberitakan telah kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Tetapi faktanya bahwa itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Berbohong Abu Bakar Ba'asyir. Fakta terbaru, Abu Bakar Ba'asyir ikut demo di Solo kemarin. Demo dalam rangka memprotes aksi pembakaran Al-Quran oleh seseorang, oleh warga Swedia. Nah, dalam orasinya ini Abu Bakar Ba'asyir tidak hanya berbicara persoalan pembakaran Al-Quran, tetapi kembali lagi berbicara terkait dengan hukum di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir menyuruhkan agar kita bernegara berdasarkan hukum Islam. Ini kan kacau, ini kan kembali kepada apa yang diinginkan oleh Abu Bakar Ba'asyir, ingin negara ini diatur dengan syariat Islam, ingin berbentuk daulah Islamiyah, sehingga harus didasarkan atas hukum Islam. Artinya apa? Abu Bakar Ba'asyir belum bertobat, masih seperti yang dulu. Oke, kita simak dulu ini ceramahnya Abu Bakar Ba'asyir, singkat, enggak ada 1 menit nih, untuk membuktikan bahwa Abu Bakar Ba'asyir belum berubah gitu. Dan memang demikianlah sunnah Nabi. Selama umat Islam tidak punya kekuasaan, selama itu dilecehkan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam sehingga tekat, sehingga kuat. Tetapi kalau kita hanya rela tinggal di bawah pemerintah yang menolak hukum Islam, kita selalu dilecehkan. Kita selalu dihinakan. Di Indonesia misalnya sampai sama. Oke ya, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Keinginan Abu Bakar Ba'asyir agar Indonesia diatur dengan hukum Islam adalah bentuk pengingkaran yang nyata terhadap konstitusi, terhadap dasar negara, terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang hari ini kita pakai, yang hari ini kita pegangi. Dan saya kira orasi Abu Bakar Ba'asyir ini tidak boleh dibiarkan. Aparat harus bertindak. Bagaimana caranya? Walau alam, terserah aparat, terserah polisi, terserah BNPT, terserah Densus 88. Bagaimana untuk mengatasi pola-pola ajakan-ajakan untuk mengingkari, mengkhianati konstitusi di negara ini. Ini tidak bisa dibenarkan, karena ini pasti akan memantik kepada tokoh-tokoh gerakan-gerakan garis keras di luar sana. Baik pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir ataupun di faksi yang lain yang sama-sama menginginkan negara ini diatur dengan hukum Islam. Tidak bisa lah, kita sudah konsisten. Kita sudah komitmen dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Pancasila, punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang aturan ini, konstitusi ini menghargai seluruh hukum agama yang ada, melindungi seluruh agama yang ada. Tidak harus bukan konstitusi yang melandaskan kepada salah satu hukum agama, termasuk hukum Islam. Mestinya konstitusi atau bentuk negara yang kita miliki ini adalah konstitusi yang harus disyukuri oleh kita semuanya. Siapa bilang bahwa hukum Indonesia mendolimi umat Islam? Indonesia mencederai umat Islam sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir? Mana ada? Seluruh rukun Islam yang kita pakai semuanya dilindungi oleh negara, diberikan kebebasan oleh negara. Tidak ada yang menghalangi kita sholat sehari semalam
mau 100 rakaat, 1000 rakaat di masjid, nggak ada yang menghalangi. Kita mau puasa juga nggak ada yang menghalangi. Naik haji difasilitasi oleh negara. Zakat dibikinkan lembaga Basnas oleh negara. Masih bilang bahwa negara ini katanya menzolimi umat Islam, itu adalah bohong belaka. Bohong dan itu provokasi, memicu kebencian kepada warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Jangan terprovokasi. Kurang lebihnya maaf. Bila taufik walhidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.